Kenapa kita masih belum sejahtera? Sejak kecil kita diajarkan bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya. Kita punya emas, punya nikel, punya batu bara, punya laut, punya hutan, punya tanah yang subur. Kalau semua itu benar, kenapa kita masih sering merasa kekurangan? Kenapa lapangan kerja masih menjadi persoalan? Kenapa setiap tahun kita masih sibuk membahas anggaran yang kurang? Dan setiap kali muncul kasus korupsi, jawaban yang paling sering kita dengar selalu sama, karena pejabatnya serakah. Dulu aku juga percaya jawaban itu. Rasanya sederhana, masuk akal. Kalau koruptornya ditangkap, masalah selesai. Kalau hukum diperberat, korupsi akan hilang. Kalau pejabatnya diganti, negara akan menjadi lebih baik. Tapi setelah kupikirkan lagi, ada yang mengganjal. Kalau memang masalahnya hanya manusia yang serakah, kenapa korupsi terus muncul meskipun orangnya terus berganti? Kalau korupsi bisa diberantas, hukum dan keadilan bisa ditegakkan, maka tidak akan ada rakyat Indonesia itu yang miskin. Kalau memang masalahnya hanya hukum yang lemah, kenapa kasusnya tetap bermunculan meskipun aturan terus diperbaiki? Kalau memang masalahnya hanya moral, kenapa orang-orang yang dulu masuk politik dengan semangat perubahan, sebagian akhirnya ikut terseret? Semakin lama kupikirkan, semakin aku merasa, mungkin selama ini kita sedang melihat gejalanya, bukan penyakitnya. Anda harus bicara political corruption, state captured corruption, itu dari atas sampai bawah korup semua itu. Nah, itu maksud saya adalah agak naif kalau kita bilang ini tidak ada kaitan dengan politik. Varietas demokrasi itu memberi kita angka itu di bawah angka 4 dari 1 sampai 10, sangat rendah cara kita berpolitik, which is itu sangat menentukan indeks persepsi korupsi. Korupsi mungkin bukan akar masalah, korupsi mungkin hanyalah akibat. Kalau begitu, apa penyebabnya? Aku mencoba melihatnya bukan dari sisi hukum, bukan juga dari sisi politik, tetapi dari cara manusia mengambil keputusan. Coba bayangkan begini, kalau ada seseorang mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan sebuah jabatan, menurutmu apa yang pertama kali ada di pikirannya setelah berhasil duduk di kursi itu? Apakah semuanya pasti langsung berpikir, sekarang saatnya mengabdi? Mungkin ada, dan aku percaya masih banyak orang baik. Tetapi bukankah kita juga harus jujur bahwa akan selalu ada orang yang berpikir bagaimana caranya mengembalikan modal? Nah, kalau cara berpikir seperti itu mulai muncul, jabatan perlahan berubah makna. Bukan lagi amanah, tetapi investasi.